Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Episode kelima anime seri Gensoki Season 2 akhirnya rilis juga. Nah, seperti biasa, di sini kita akan membahas episode terbaru ini, beserta beberapa perbedaan atau penjelasan dari light novelnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Episode kelima ini dibuka dengan rombongan Liselot yang terpaksa mendarat karena terhalang oleh Wyvern. Ternyata di saat yang sama, rombongan Hiroaki juga ada di sana. Dari penjelasan Hiroaki sih, Duke Huguenot punya urusan di kerajaan Galar. Nah, urusan yang dimaksud itu adalah Duke Huguenot ingin meminta kerjasama antara restorasi dengan kerajaan Galar. Oh iya, di sini juga terungkap bahwa ternyata Liselot juga telah mengantarkan undangan untuk pahlawan Beltram, yaitu Shigekura Rui. Karena kemungkinan besar Rui memang belum dibuat debut di season kedua ini, makanya scene ketika Liselot mengunjungi Rui itu di skip dan hanya di-mention seperti ini. Sementara itu scene berpindah sedikit ke POV Rio. Setelah mengantarkan surat ke ayah Celia di episode sebelumnya, Rio, Aicia, dan Celia kini berkeliling di Rodania. Untungnya di sini Aicia tiba-tiba singgah makan, yang membuat Rio akhirnya mendapatkan info dari si penjual makanan kalau Hiroki dan rombongannya saat ini sedang bergerak menuju kerajaan Galar. Mendengar itu, Rio pun mengubah rutenya juga menuju kerajaan Galar. Setelah itu, scene berpindah kembali ke POV Liselot. Rombongan Liselot dan Hiroaki membicarakan tujuan mereka ke depannya. Liselot cuma ingin kembali ke wilayahnya, yaitu Amande. Sementara itu Hiroaki yang kini sudah jatuh cinta pada Liselot, ingin menggunakan kesempatan ini untuk jadi ajang PDKT dengan Liselot. Karena itu di sini ia sangat maksa untuk ikut menemani Liselot. Meski Liselot sendiri sudah bilang kalau ia tak butuh bantuan. Keesokan paginya di saat semuanya bersiap untuk berangkat, di sini ada sedikit scene yang menjelaskan identitas Arya. Nah, jadi sebenarnya Arya ini berasal dari keluarga bangsawan di kerajaan Beltram, yaitu keluarga Governess. Karena itulah ia juga masuk Akademi Beltram sebagai Arya Governess, dan bahkan berteman dengan Celia. Tapi karena suatu kejadian, keluarga Governess ini akhirnya hancur, yang akhirnya membuat status Arya dan keluarganya juga jadi jatuh. Di saat tak punya tujuan, Liselot menerima Arya sebagai maid-nya. Dan hingga saat ini, Arya bahkan telah menjadi tangan kanan Liselot. Dengan pindahnya Arya ke Galar, kerajaan Beltram lagi-lagi kehilangan orang yang berbakat. Oke, lanjut, rombongan Liselot dan Hiroaki pun berangkat. Perjalanan mereka mulanya berjalan lancar, hingga akhirnya tiba-tiba muncul banyak monster yang menyerang. Semua monster ini tidak lain adalah ulah race. Nah, setelah situasi jadi kacau, kita bisa melihat perubahan drastis pada Hiroaki. Padahal awalnya Hiroaki lah yang menawarkan untuk menemani Liselot. Tapi pada akhirnya ketika situasi jadi kacau, malah Hiroaki lah yang paling panik. Bahkan kalau diperhatikan, sekelas Flora aja bisa dibilang masih lebih tenang dibanding Hiroaki. Oke, lanjut. Sementara itu pasukan monster ini sebenarnya bisa diatasi oleh para maid Liselot dan para prajurit. Apalagi di sini ada Arya yang udah cukup OP. Tapi yang membuat mereka kesulitan itu adalah Minotaur. Bahkan sekelas Arya pun akan kesulitan kalau harus menghadapi beberapa Minotaur sekaligus sambil melindungi. Nah, di saat mereka terpojok, Rio akhirnya muncul dan menghabisi Minotaur dalam sekejap. Monster sekelas Minotaur ini hanyalah kroco di hadapan MC kita. Rio kemudian menghabisi Minotaur yang tersisa. Oh ya, di sini kita juga bisa melihat bahwa Arya juga berhasil menghabisi satu ekor Minotaur. Nah, episode kelima ini pun ditutup dengan Liselot dan yang lainnya yang mendatangi Rio. Di sini kita akhirnya diperlihatkan reuni antara Rio dan Flora. Nah, buat yang mau spoiler, jadi di sini Rio tentunya akan memperkenalkan dirinya dengan nama samarannya, yaitu Haruto. Sementara itu, meski warna rambutnya telah berubah, Flora masih mengenali wajah Rio. Jadi ia sebenarnya sempat curiga kalau Haruto ini adalah Rio. Tapi masih belum ada bukti yang mendukung itu semua. Hingga akhirnya semua itu akan terungkap saat pertarungan Rio melawan Lucius nanti. Nah, jadi kira-kira itulah semua untuk pembahasan episode kelima kali ini. Episode 5 ini sebagian besar menceritakan dari POV Liselot.
Menurut Mimin sendiri, scene terbaik di episode kelima ini adalah di akhir episode, tepatnya pada momen kemunculan Rio. Dari segi animasinya mungkin masih ada kekurangan, terutama di bagian CGI-nya. Tapi pemilihan background dan eksekusi di scene ini menurut Mimin sendiri sangat bagus. Apalagi kita sempat diperlihatkan momen yang sama ketika Rio menyelamatkan Flora di masa lalu. Eksekusi ditambah background yang epic pada scene ini membuat seolah kemunculan Rio di sini berasa seperti kemunculan seorang pahlawan. Bukan pahlawan yang cuma gelar doang, tapi pahlawan yang sebenarnya. Tapi itu semua adalah opini dari Mimin sendiri. Kalau kalian punya opini lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit untuk episode selanjutnya. Nah, episode 6 minggu depan berjudul Pasak Kenangan. Kalau sesuai light novelnya, ini harusnya akan menceritakan Rio yang ikut bersama rombongan Liselot ke Amande. Nah, mulai dari sinilah Rio akan menetap di Amande untuk sementara dan membangun relasi dengan Liselot sedikit demi sedikit. Di sisi lain, pada episode minggu depan kita juga akan melihat beberapa hal menarik lainnya. Seperti misalnya, Hiroaki yang iri dengan Rio yang kini telah menjadi sorotan. Nah, kalau dilihat dari judulnya, ada kemungkinan di episode minggu depan juga akan memperlihatkan Miharu yang sedikit demi sedikit mulai curiga bahwa Rio dan Amakawa Haruto adalah orang yang sama. Tapi untuk lebih pastinya, kita lihat aja langsung di episode 6 minggu depan. Nah, jadi mungkin itulah semua untuk episode kelima ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.